Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Apa kabar sahabat rumah belajar? Jumpa lagi bersama saya Tata Soeharta dari SMA N 1 Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika tentang elastisitas zat padat. Baiklah, sebelum kita membahas materi tentang elastisitas, terlebih dahulu saya akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengolah dan menganalisis percobaan tentang elastisitas suatu bahan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan karakteristik benda elastis dan benda tidak elastis. Yang kedua menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas suatu bahan. Dan yang ketiga menyimpulkan hasil percobaan tentang elastisitas suatu bahan. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang benda tegar. Pada umumnya karakteristik suatu benda adalah ketika diberikan gaya pada benda tersebut, maka benda akan mengalami perubahan bentuk atau disebut deformasi. Pada saat gaya yang kita berikan kita hilangkan, benda ada yang kembali ke bentuk semula dan ada yang tidak kembali ke bentuk semula. Kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ini disebut dengan elastisitas. Untuk memahami tentang elastisitas suatu bahan ini, mari perhatikan peragaan berikut ini. Ketika karet ini saya tarik dan berikan gaya, kemudian saya lepaskan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, benda yang kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan disebut dengan benda-benda elastis. Adapun contoh dari benda elastis itu adalah yang pertama karet, kedua shock breaker, trampolin, dan lain-lain. Belajar. Adapun ilmuwan fisika yang pertama kali mempelajari tentang sifat elastisitas suatu bahan adalah Robert Hooke. Dalam percobaannya, Robert Hooke menggunakan pegas untuk mencari hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan. Dalam percobaan tersebut, Hooke menemukan adanya hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Ketika pegas diberikan gaya, maka pegas akan bertambah panjang. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pertambahan panjang dari pegas tersebut. Hal ini lebih dikenal dengan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya yang diberikan pada pegas akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Secara matematis kita nyatakan persamaan hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X, dengan F adalah gaya yang satuannya Newton, delta X adalah pertambahan panjang pegas satuannya meter, dan K adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter. Adapun grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang adalah linear, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pegas akan semakin bertambah panjang. Untuk lebih memahami tentang hukum Hooke ini, perhatikanlah contoh berikut ini. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 10 Newton, panjang pegas akan bertambah 2 cm. Berapakah pertambahan panjang pegas jika ditarik dengan gaya 40 Newton? Soalnya diketahui bahwa saat diberikan gaya F1 sebesar 10 Newton, pertambahan panjangnya 2 cm. Saat diberikan gaya F2 sebesar 40 Newton, berapa pertambahan panjang pegasnya? Jadi yang ditanyakan di sini adalah delta X2. Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan hukum Hooke antara gaya dengan pertambahan panjang adalah linear, sehingga bisa kita tuliskan bahwa perbandingan antara F1 dan F2 akan sama dengan perbandingan antara delta X1 dengan delta X2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. F1 sama dengan 10, F2 nya 40, delta X1 nya 2 cm, dan delta X2 nya ditanyakan.
Tinggal kita kalikan silang sehingga didapatkan bahwa nilai delta X2 adalah sama dengan 8 cm. Baiklah sahabat rumah belajar, demikianlah pemaparan materi tentang elastisitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.